Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan, di mana segala berkat-Mu kami dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buatlah ini menjadi pelita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Saya ulangi sekali lagi, kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Marilah kita membacanya secara responsorial yang dimulai dari saya. Dengan judul perikop di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Refidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada mereka dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan berkeluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tema kita pada hari ini yaitu kasih setia Allah pada umatnya. Dalam bahasa Batak dikatakan, "Manotong do asini rohani dewata tubang sona." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kita pada hari ini adalah Minggu Reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Untuk mendapatkan gambaran dan penampakan rahmat dan kasih setia Allah sebagaimana yang terkandung dalam minggu kita, yaitu Minggu Reminiscere, adalah Tuhan memelihara dan menuntun umat Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan ataupun perhambaan menuju tanah Kanaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam nats ini, di sini dikatakan ada hal menarik yang harus kita renungkan, di mana ketika bangsa Israel taat kepada perintah Tuhan untuk singgah di padang gurun, dan Tuhan juga memerintahkan mereka untuk bergerak ke Refidim, mereka menaatinya. Setelah bangsa Israel sampai di Refidim ataupun di Kanaan, ternyata di sana tidak ada air untuk diminum oleh bangsa itu. Dan inilah yang menjadi akar permasalahan di dalam perikop ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita taat kepada perintah Tuhan, bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Jadi persoalan atau pergumulan yang datang di dalam hidup kita tidak semata-mata karena kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan bahkan juga kalau kita berpikir, terkadang ketika kita mulai taat dan patuh kepada perintah Tuhan, maka persoalan, pergumulan, dan rintangan akan semakin banyak menghampiri kita. Oleh karena itu, nats ini membuka mata iman kita
supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan lebih besar dari persoalan ataupun pergumulan yang kita alami. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel selama di perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka begitu pun sangat banyak mengalami rintangan ataupun penderitaan. Seperti contohnya tidak ada air untuk diminum oleh bangsa itu. Dan mulailah mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Musa dan menuduh Musa bahwa Musa yang akan membunuh mereka. Padahal kalau kita tahu Musa hanyalah perantara Tuhan yang menemani bangsa Israel dari Mesir sampai menuju tanah Kanaan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini menjadi perenungan bagi kita sekaligus pelajaran bagi kita. Jika kita ditanyakan, pernahkah kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel? Oh, pasti pernah. Seperti contohnya ketika kita mengalami sakit penyakit, kehilangan seseorang, sering gagal dan merasa kecewa. Ya tentu pernah kita mengalami pergumulan. Allah mengizinkan penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sebagai proses untuk menguatkan kita, karena Tuhan tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia. Terkadang Tuhan memberikan ujian kita untuk menguji kita, menguji iman kita. Oleh karena itu, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah memberi ujian ataupun persoalan di luar batas kemampuan manusia. Karena itu saudara-saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus begitu nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan begitu setia memelihara, menjaga, dan menyertai umatnya. Walaupun bangsa Israel bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka dengan cara membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Dan yang kedua itu, Tuhan menyediakan air untuk bangsa itu supaya mereka tidak mati kehausan. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu kasih setia Allah pada umatnya begitu nyata. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita kecewa, membiarkan kita bersungut-sungut, dan Tuhan ingin kita hidup bahagia dan tidak pernah mengalami kesusahan. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk kita semua dan umatnya. Shalom, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bawakan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan, di mana segala berkat-Mu kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, buatlah menjadi pelita dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.